Halo Teknolovers, ramainya tindak kejahatan membuat warga jadi resah. Aksi semena-mena dari para tersangka membuat pihak kepolisian tidak tinggal diam. Salah satu yang dilakukan, yakni menerapkan teknik penyamaran untuk mengelabui target. Uniknya penyamaran yang dilakukan polisi akan aku kasih lihat dalam tayangan yang satu ini. Simak sampai habis ya. Apa jadinya jika polisi pria menyamar jadi seorang wanita? Menyamar seperti emak-emak berdaster, berhijab, lengkap dengan maskernya sambil mengendarai motor. Hal itulah yang dilakukan tim Pegasus Polsek Medan Timur saat hendak menangkap komplotan begal yang banyak beraksi di wilayah Polsek Medan Timur. Pak polisi ini berani berkendara di malam hari. Di tengah jalan memang sedang sepi demi memancing kemunculan begal. Penyamaran sukses tampak ketika pembegalan terjadi. Polsek Medan Timur mengepung ketiga pelaku. Alhasil, 3 begal ditangkap. Kejadian ini berlangsung 16 Juli tahun 2019. Ketiga pelaku begal memang terkenal kejam melukai korbannya hingga menghabisi nyawa korban. Mereka diantaranya ada Ipan Ardiansyah alias Gopal usia 24 tahun, M. Ferdiansyah alias Pope usia 17 tahun, dan Sopan Yohansyah alias Yoyo usia 21 tahun. Nah, penangkapan komplotan begal ini berawal dari laporan korban bernama Indah Kristiani Ringo, seorang ibu rumah tangga yang dirampok di Jalan Perkebunan Pulau Brayan, Medan Perjuangan. Dilakukanlah penelusuran dalam sekejap, tim berhasil mengidentifikasi para pelaku dan mengamankan komplotan begal tadi. Berikutnya, kembali penyamaran dilakukan, tapi kali ini dilakukan oleh polisi wanita. Kepala Kepolisian Resor Sabang Ajun Komisaris Besar Nur Meningsi menyamar menjadi seorang nenek. Hal itu ia lakukan untuk menelusuri kasus penyelundupan gula dari Sabang ke Banda Aceh. Aksi ini berlangsung pada tahun 2016. Penyamaran dilakukan menjadi kurir layaknya warga biasa yang ingin membawa gula Sabang ke Banda Aceh. Nah, dalam penyamarannya, ia menemukan banyak gula ilegal yang akan diberangkatkan ke Banda Aceh, menggunakan kapal penyeberangan tentunya. Biasanya, para juragan menggunakan jasa perempuan setengah baya sebagai kurir, di mana satu saknya para kurir menerima upah sebesar Rp20.000. Diketahui pedagang di Banda Aceh mematok harga satu sak gula 50 kg beda jauh di Sabang dengan Banda Aceh. Di Sabang harganya sekitar Rp350 hingga Rp400.000, sedangkan di Banda Aceh atau wilayah Aceh lainnya mencapai Rp600.000. Gula di Sabang memang murah karena status wilayah di sana sebagai pelabuhan bebas. So, gula masuk dengan mudah. Jika dibawa keluar wilayah, maka statusnya ilegal. Kepolisian setempat terus berusaha menghentikan praktek penyelundupan itu. Nah, ada juga nih, seorang polisi di Palembang, Sumatera Selatan menyamar menjadi ibu-ibu. Lagi-lagi mengenakan daster untuk mengencangkan aksinya menangkap pencopet yang sangat meresahkan warga di Pasar 16 Ilir. Anggota Polsek Ilir Timur 1 pertama-tama mengintai target. Menurut laporan warga setempat, pencopet kerap berkeliaran di tengah ramainya pembeli berbelanja di pasar tradisional, tepat di sebelah jembatan Ampera. Iya, namanya tersangka ya, ada aja cara jitu buat melarikan diri. Nah, saat ditangkap tersangka terus memberontak ingin melepaskan diri dari petugas. Karena anggota kepolisian ada 4 orang, jelas saja tersangka bisa cepat diatasi dengan mengikatnya menggunakan tali rafia. Tampak warga menyaksikan penangkapan tersangka puas melihatnya. Ya, walaupun dikejutkan dengan polisi yang mengenakan daster. Ada juga aksi penyamaran yang dilakukan Poluan Cantik, Brigadir Poppy Puspasari, dan Bribda Fitria Oktavia. Keduanya anggota Satreskrim Polres Garut berhasil mengungkap jaringan sindikat perdagangan orang untuk dipekerjakan menjadi PSK di salah satu tempat hiburan di Bali. Agar tidak ketahuan, 2 penyidik yang bekerja di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Garut ini sengaja menggunakan nama samaran. Brigadir Poppy dengan nama Dewi, sedangkan Bella untuk Bribda Fitria. Keduanya masuk melakukan wawancara bersama karyawan di sana.
Setelah diwawancara, Poppy diminta istirahat di kamar. Dengan sigap, ia kemudian menghubungi tim Satreskrim Polres Garut, pimpinan Kasatreskrim AKP Aulia Jabar yang sudah berjaga di dekat tempat hiburan itu. Akhirnya praktik perdagangan orang di tempat hiburan pun terungkap. Berikutnya aksi heroik oleh Pak Polisi yang menggegerkan warga tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat 19 Februari tahun 2018 di kawasan Rumah Susun Begalan Penularan Surakarta. Salah satu pengguna Instagram mengunggah video viral yang memperlihatkan seorang polisi menyamar jadi driver ojek online. Polisi menangkap seseorang yang diduga pengedar sabu. Jadi intel ini mengenakan helm lengkap dengan jaketnya. Sempat terjadi drama melarikan diri karena pelaku diamankan dengan cara dibonceng menggunakan motor, untung saja tidak berhasil. Wah, gawat nih kalau sampai kabur. Jangan main-main dengan polisi. Kalau udah beraksi, penyamaran mereka nggak bakalan ketahuan. Ih, serem ya.